Katanya sih ada monster yang meneror sebuah desa di tepi danau. Tapi apa beneran begitu? Hari ini kita bakal bongkar tuntas kebenaran di balik legenda monster danau kabut. Coba bayangin deh, di sebuah desa terpencil, rasa takut itu menyebar kayak kabut tebal di atas danau. Mereka semua percaya ada monster raksasa yang lagi ngintai. Pertanyaannya, ancaman ini beneran ada? Atau jangan-jangan ada dalang licik yang sengaja bikin semua ini? Yuk kita selidiki bareng. Nah, di tengah semua kepanikan ini, datanglah seorang penyelidik. Dan perjalanannya ke jantung misteri inilah yang nantinya bakal ngebongkar semua kebohongan yang ada. Kenalin, ini dia pahlawan kita, Pak Janggut. Unik banget kan? Saat orang lain pada lari ketakutan, dia malah jalan santai lurus ke pusat masalahnya. Entah dia ini super berani atau cuma super penasaran, yang pasti satu, dia nggak bakal pulang sebelum jawabannya ketemu. Perjalanannya ke Danau Kabut ini nggak mulus loh, penuh sama hal-hal serem. Tapi ada yang aneh. Semua ancaman ini rasanya kok kayak sengaja dibuat-buat ya. Cuma buat nakut-nakutin orang. Coba deh lihat ekspresi Pak Janggut. Dia bukannya takut, malah kelihatan curiga banget. Nah, ini dia. Reaksinya itu udah ngejelasin semuanya. Bukannya lari, dia malah ngejar coba sosok-sosok misterius itu. Ini udah jadi bukti sih, Pak Janggut itu bukan tipe orang yang gampang dikibulin sama trik-trik murahan. Oke, setelah sampai di desa, penyelidikan masuk ke babak baru. Ngumpulin info dari warga. Dan tempat paling pas buat dengerin gosip dan cerita, ya di mana lagi kalau bukan di kedai minum. Waduh, suasana di desa ini benar-benar mencekam. Pintu-pintu pada ditutup rapat. Pas masuk ke penginapan, hawanya itu loh, rasa takutnya kayak bisa dipegang. Semua orang saling lirik, curiga satu sama lain. Terus datang orang asing kayak Pak Janggut, ya makin tegang aja suasananya. Nah, ini dia nih sumber ketakutan mereka. Para penduduk desa nyeritain kisah seram soal monster danau yang minta persembahan. Katanya kalau nggak dikasih, monsternya bakal ngamuk. Legenda inilah yang bikin satu desa ketakutan setengah mati. Tapi, Pak Janggut beda. Di saat semua orang panik, dia malah dengerin sambil mikir keras. Ada yang nggak beres nih sama cerita-cerita ini. Dia ngerasa masalahnya lebih dari sekedar monster. Oke, dengerin cerita aja nggak cukup. Pak Janggut sadar. Sudah saatnya dia bergerak. Nggak bisa lagi cuma dengerin. Sekarang waktunya mengamati. Dia harus lihat kebenarannya langsung pakai mata kepala sendiri. Jadi, tanpa bikin ribut, dia mulai mengintai. Dari pinggir danau, diawasin aja tuh gerak-gerik para penduduk. Nungguin momen yang aneh, momen yang janggal. Kesabaran adalah kunci, dan dia punya banyak waktu buat itu. Dan bingo! Kecurigaannya terbukti. Tengah malam, dia lihat ada prosesi aneh. Sekelompok orang bawa gerobak isi barang-barang menuju danau, katanya si upeti. Tapi yang paling bikin curiga, mereka saling kasih isyarat pakai obor. Ini sih bukan ritual biasa. Ini kayak operasi yang udah direncanain matang-matang. Tanpa pikir panjang, Pak Janggut langsung bikin rakit seadanya. Nekat banget dia ikutin mereka ke tengah danau yang gelap dan berkabut itu. Dia sengaja menempatkan dirinya di pusat misteri, siap ngadepin apapun yang bakal muncul dari dalam air. Oke, ini dia puncaknya, momen yang kita tunggu-tunggu. Di tengah danau yang dingin dan gelap, kebenaran sebentar lagi bakal terungkap. Dan percayalah, pengungkapan ini bakal berbahaya banget. Dan kerak! Tiba-tiba monster itu nyerang. Rakit Pak Janggut langsung hancur berkeping-keping. Wah, dalam sekejap, ancaman yang tadinya diragukan itu jadi terasa nyata banget. Pak Janggut sampai kelempar ke air danau yang super dingin, sendirian di tengah gelap. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita ikutan panik, coba deh perhatiin lebih dekat lagi. Ada yang aneh gak sih sama monster ini? Bahkan pas lagi tegang-tegangnya, ada sesuatu yang gak pas. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia jawabannya. Waktu malam, dari jauh, siluetnya emang serem banget. Tapi pas pagi datang, Pak Janggut nemuin wujud aslinya. Ternyata cuma rangkaian kayu kasar, kaku, dan ya jelas nggak hidup sama sekali. Betul banget. Ternyata semua ini cuma tipuan. Nggak ada monster beneran. Yang ada cuma mesin, boneka raksasa yang dibikin buat nakut-nakutin orang-orang yang gampang percaya. Penasaran gimana cara kerjanya? Ternyata di dalam monster itu Pak Janggut nemuin mekanisme yang simple banget. Cuma katrol sama dayung. Cuma butuh beberapa orang buat gerakin dan voila, terciptalah ilusi monster serem di tengah kabut. Cerdik juga ya.
Jadi, kalau kita bedah, skema penipuannya itu kayak gini. Langkah pertama, bikin monster palsu. Kedua, sebarin cerita horor biar satu desa ketakutan. Ketiga, peras warga, minta upeti buat si monster. Dan yang terakhir, langkah keempat, ya jelas, nikmatin keuntungannya. Simple tapi efektif. Setiap rencana jahat pasti ada otaknya kan? Dan yang paling ironis, ternyata dalangnya adalah orang yang seharusnya ngelindungin mereka. Yap, penguasa danau itu sendiri. Dia sengaja bikin teror ini cuma buat satu hal, meras rakyatnya sendiri biar makin kaya. Nah, setelah tipuannya kebongkar dan dalangnya ketangkep, rasa takut yang selama ini nyelimutin desa akhirnya hilang. Kedamaian pun balik lagi. Dan ini semua berkat satu orang yang berani bertanya dan gak telan mentah-mentah cerita yang dia dengar. Kisah ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Ceritanya mungkin fiksi ya, tapi pesannya itu kena banget. Dalam hidup kita sehari-hari, seberapa sering sih kita dihadapkan sama monster? Maksudnya masalah besar atau rasa takut yang kelihatannya serem banget, padahal kalau kita berani deketin dan selidiki, ternyata itu cuma tipuan yang perlu kita bongkar. Coba deh kita pikirin lagi. Makasih udah nyimak ulasan kali ini.